Selamat sore, selamat sahabat. Senang sekali kita boleh bersama-sama kembali dalam acara edukasi kesehatan dari Rumah Sakit Advent Bandung dengan acara Anda bertanya, dokter menjawab, dan saya Peggy Skandar Wawar akan memandu acara ini bersama-sama dengan Pak Joko Santoso sebagai host. Dan saatnya sekarang kita akan memulai. Terima kasih kepada seluruh partisipan setia yang sudah hadir tepat waktu ya. Kita akan segera mulai, namun sebelumnya kita akan awali dengan doa yang akan dilayangkan oleh Pendeta Mamahit. Ya, silakan Pak Pendeta. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, Bapa yang Maha Kasih, Tuhan yang menjadi sumber kehidupan, di hari yang penuh berkat, hari yang kudus, hari yang berbahagia ini ya Tuhan, kami kembali dipertemukan untuk mengikuti acara sore hari ini dalam Anda bertanya dokter menjawab yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Advent Bandung dengan host Ibu Peggy Bower. Tuhan Bapa di surga, kami banyak mendapat berkat melalui acara ini dari sahabat ke sahabat. Dan pada kesempatan ini pula kami beroleh banyak berkat. Kami percaya Tuhan berkati seluruh acara ini ya Tuhan. Di pembicara dokter yang akan membawakan makalahnya. Dan kami boleh mendapat manfaat yang besar. Dan kami boleh hidup lebih baik, lebih sehat, menjaga tubuh kami sebagai bait suci Tuhan, kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang indah ini, berkati seluruh acara dari awal hingga akhir, dan dokter yang akan menyampaikan pekabaran kesehatan pada sore hari ini. Terpujilah nama-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Mamahit sudah membuka dengan doa. Dan saatnya akan bersama-sama narasumber kita adalah Dr. Gracia Sitorus, Dokter Gigi Gracia Sitorus. Ya, kita akan membahas tentang gigi sehat versus gigi putih. Jadi apakah orang yang memiliki gigi putih itu udah sehat atau tidak gitu. Dan kalau gigi yang kurang baik, apakah bisa berubah warna atau bagaimana ya dok ya? Selamat sore, selamat sahabat Dokter Gracia. Halo, selamat sore, selamat Iya, sahabat. selamat sahabat. Suaranya kurang keras kayaknya Dokter Gracia ya? Gimana? Suaranya bisa lebih keras mungkin volume di sana? Sudah lebih kencang suara saya? Oke, bagus. Oke. Terima kasih nih dok. Gimana dokter berbicara tentang gigi sehat? Ya, betul. Putih ya? Iya. Oke. Kita nggak lama-lama ya dok, langsung aja share screen ya dok. Oke. Boleh silakan kalau dokter mulai dengan share screen makalahnya. Ya, ditunggu sebentar ya. Oke, sambil menunggu Dokter Gracia mempersiapkan materinya untuk share screen, saya ingin mengingatkan kepada kita semua kalau ada pertanyaan sebelum dipaparkan materinya, mungkin ada masalah dengan gigi putih atau bertanya tentang apa saja tentang gigi, saat ini boleh tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat. Nanti saya akan bacakan dan Dokter Gracia akan menjawab sesuai dengan kemampuannya ya. Silakan boleh. Dan kalau pertanyaannya kira-kira akan panjang ya, bingung mau ngetiknya, atau ada mungkin orang tua yang susah ketik di laptop atau di gadgetnya, boleh klik raise hand, nanti saya akan panggilkan. Jadi boleh bertanya langsung kepada dokter. Namun pertanyaannya langsung kepada pertanyaan, jadi jangan muter-muter, jangan panjang-panjang, nanti bingung jawabnya. Dan juga bagi mereka yang baru pertama kali bergabung, kami ucapkan selamat bergabung bersama-sama dengan acara dari Rumah Sakit Advent Bandung. Anda bertanya, dokter menjawab. Acara ini setiap hari Sabtu atau hari Sabat sore dari jam 16.30
Ya, kita akan mulai dengan narasumber para dokter. Setelah itu ada sesi yang kedua, yaitu sesi motivasi rohani pada saat maghrib, matahari terbenam. Itu bagi mereka yang baru pertama kali bergabung, ya. Dan saya lihat di sini ada beberapa pendeta. Jika para pendeta ini ingin membagikan firman untuk tutup sabat di acara ini, boleh chat ke saya, nanti saya berikan jadwalnya. Kami sangat senang sekali kalau para pendeta ataupun mereka yang sering membawakan renungan untuk menawarkan diri untuk kami jadwalkan. Ya, jadi boleh chat kepada saya direct atau langsung kepada Pak Joko, nanti akan dijadwalkan. Begitu ya Pak Joko ya? Oke. Jadi Dokter Gracia belum berhasil ya untuk share screen. Baik. Kalau belum berhasil, mungkin Pak Joko boleh putarkan lagu atau promosi dari Rumah Sakit Advent Bandung. Kesaksian-kesaksian dari Rumah Sakit Advent Bandung. Jadi ada banyak sekali kesaksian dari Rumah Sakit Advent Bandung. Oke. Dunia sedang dihadapkan pada tantangan yang besar. Belum selesai kita mengatasi penyakit menular yang menjadi beban global seperti TBC yang telah menjadi penyumbang kesakitan dan kematian yang tinggi di dunia. Angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular terus meningkat dengan tajam. Sejak 2 dekade terakhir ini, kita sedang menghadapi beban ganda. Belum selesai mengatasi penyakit menular. Menular atau PTM muncul menjadi salah satu pembunuh nomor 1. Penyakit tidak menular seperti penyakit kardiovaskuler, penyakit diabetes, kanker, stroke, dan penyakit pernapasan kronis adalah ancaman kesehatan masyarakat nomor 1. Menewaskan lebih dari 36 juta orang setiap tahun di seluruh dunia. Menjadi 70% penyebab kesakitan dari semua kematian yang terjadi. Belum selesai perjuangan mengatasi beban ganda ini. Dunia dilanda wabah pandemi COVID-19. Wabah ini memaksa setiap individu untuk tidak kemana-mana agar bisa memutus mata rantai infeksi ini. Namun yang terjadi adalah adanya perubahan gaya hidup pada masyarakat. Masyarakat menjadi lebih kurang bergerak dan lebih banyak menghabiskan waktu dalam menggunakan gawai. Imbas dari pola hidup yang tidak bergerak ini menyebabkan semakin meningkatnya penyakit tidak menular dan penyakit elektromagnetik sindrom. Kita bisa lihat bahwa ini berhubungan satu dengan yang lain, seperti suatu lingkaran yang tidak berakhir, bahkan dapat menjadi seperti benang kusut yang sangat perlu kita waspadai. Lalu, bagaimana solusi mengatasi hal ini? Tampaknya sangat sukar diatasi, tapi tahukah Anda, ternyata ada jalan keluar yang sederhana yang disediakan Tuhan untuk kita. Sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Apa itu? Melakukan pola hidup sehat. Atas perkenanan Tuhan, Rumah Sakit Advent Bandung memiliki program pola hidup sehat yang kami sebut 10 hukum kesehatan, yang merupakan singkatan dari 10 elemen kesehatan yang sangat penting, yaitu H, hati yang gembira, I, istirahat yang cukup, D, diet yang seimbang, U, udara yang bersih, P, pengendalian diri, S, sinar matahari yang cukup, E, energik berolahraga, H, hubungan sosial yang baik, A, air jernih yang cukup, T, Tuhan yang terutama. Banyak penelitian membuktikan bahwa dengan melakukan pola hidup yang sehat, sistem kekebalan tubuh kita kuat sehingga akan membantu kita untuk bisa mengatasi berbagai penyakit menular. Kita tidak perlu ragu. Gaya hidup yang sehat
memiliki resiko yang lebih rendah untuk mendapatkan penyakit tidak menular. Seperti pepatah mengatakan, sekali mendayung, 3 pulau terlampaui. Pola hidup sehat pun seperti itu. Dengan melakukan pola hidup sehat, maka Anda mendapatkan jalan keluar untuk bisa mengatasi penyakit menular dan penyakit tidak menular, termasuk penyakit karena gaya hidup yang kurang bergerak. Jika manfaat ini bisa kita dapatkan, dan ini merupakan jalan keluar dari banyak masalah kesehatan kita, kenapa harus menunggu lebih lama untuk mulai melakukannya? Mari lakukan pola hidup sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung, karena kami peduli terhadap kesehatan dan kualitas hidup Anda. Bersama hidup sehat menuju Indonesia sehat. Iya, hidup sehat pilihan kita. Oke, siapa yang mau memilih hidup sehat bisa kasih reaction-nya. Iya, ini saya, hidup sehat pilihan saya. Nah, dokter, ya dok sudah siap ya? Oke, sebentar ya dok. Oke, Dokter Gigi Gracia Sitorus sudah siap akan mempresentasikan bahannya. Kita akan simak bersama-sama. Silakan dok. Baik, selamat sahabat, selamat sore. Untuk semua Bapak dan Ibu yang ada di Zoom ini, suara saya terdengar dengan baik ya? Iya, terdengar baik. Nanti lebih keras, lebih bagus. Oh, Oke, oke. silakan dok. Silakan. Oke, terima kasih. Pada kesempatan sore ini, saya akan membahas tentang gigi dan mulut. Untuk kali ini saya kasih topik yaitu gigi sehat versus gigi putih. Untuk beberapa keadaan saat saya praktek, ada banyak sebenarnya kurang lebih ketika mereka datang atau ketika setelah saya periksa, mereka punya satu pertanyaan. Dok, kenapa sih gigi saya tidak putih? Atau, dok, kenapa ya gigi saya kok warnanya agak kuning? Langsung saat itu saya bisa jawab dengan, emangnya kenapa kalau nggak putih? Seperti kita ketahui di dunia ini kan kita ada beberapa macam ras ya. Nah, jadi yang pertama tahu ada ras negroid, di mana itu meliputi wilayah Afrika sana ya. Dan mereka mempunyai ciri fisik yang sangat khas, yaitu kulitnya gelap, tapi warna giginya putih, bilang sangat putih, sangat kontras sekali. Lalu kita juga tahu ada ras Caucasoid, itu biasanya meliputi wilayah Eropa, Amerika, dan kita juga bisa lihat kalau ciri fisik mereka biasanya berkulit putih, atau bahkan ada yang agak sedikit kemerahan. Tapi kalau untuk warna gigi biasanya variatif ya. Lalu kalau untuk yang ketiga itu adalah ras Mongoloid, yaitu seperti Asia atau ya seperti kita orang Indonesia. Biasanya warna kulit mereka juga khas antara kuning langsat atau mungkin seperti kebanyakan di Indonesia itu coklat sawo matang. Nah, warna gigi mereka juga sebenarnya khas yaitu putih kekuningan. Nah, untuk beberapa warna gigi yang lain, mungkin kita juga sering melihat yang seperti ada di gambar ini ya. Ini contohnya untuk mereka yang perokok atau suka minum teh atau kopi. Biasanya warnanya tuh juga agak kekuningan dan itu kena untuk semua gigi ya. Nah, itu biasanya karena zat dari rokok atau teh kopi yang melekat kuat pada gigi. Bahkan kalau kita cek dengan detail, di belakang gigi itu pun sebenarnya suka menempel noda-noda yang agak warnanya agak coklat mungkin atau ada yang kehitaman. Kita juga bisa pernah lihat mungkin yang seperti ini, tapi ini biasanya hanya pada satu gigi, nggak semuanya. Nah, ini kenapa? Ini biasanya karena giginya tuh udah busuk, ya, atau di dalam bahasa kedokteran kita biasa bilang dengan nekrosis gigi. Ini bisa mungkin karena terbentur atau kena trauma, jatuh,
biasanya tidak langsung terjadi, langsung berubah warna, tapi ini akan berlangsung agak lama dan pelan-pelan menuju seperti warna ini. Atau kita juga mungkin pernah lihat yang seperti ini. Ini seperti warna agak keabuan atau mengarah ke arah biru. Ini kenapa? Ini biasanya bagi mereka yang pernah memakai obat dalam waktu yang lama, khususnya yang biasa yang didengar obat tetrasiklin. Nah, bila seperti itu, ada juga ya yang seperti ini ya, yang seperti kita ya, orang Indonesia warnanya tuh putih agak kekuningan. Nah, banyak yang merasa atau melihat yang seperti ini dianggapnya langsung dibilang tidak sehat atau ya seperti ada gangguan atau kelainan. Itu salah, karena pada dasarnya warna putih kekuningan itu adalah warna yang normal untuk orang-orang Asia atau orang Indonesia seperti kita. Lalu kenapa seperti ada kesan warna kuning? Itu dianggap seperti bias cahaya yang terhadap lapisan dentin yang letaknya memang ada di bawah lapisan yang email yang sifatnya biasanya transparan. Lalu solusinya apakah langsung mau bleaching? Anda yakin langsung mau di bleaching? Pastinya orang-orang dewasa kalau pernah mengikuti fashion yang suka bleaching rambut ya, ganti warna-warni rambut, itu konsepnya sama dengan yang kalau kita lakukan di kedokteran gigi, yaitu bleaching gigi. Tapi apakah Anda tahu bleaching itu apa sih sebenarnya? Atau apakah itu baik atau bagaimana? Mari kita coba telusurin satu-satu. Bleaching gigi itu adalah sebuah proses mewarnai gigi di mana untuk mendapatkan warna yang lebih cerah atau lebih terlihat putih dari warna sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini proses untuk tindakan bleaching itu sendiri sebaiknya sebenarnya ada beberapa konsep saat tindakan. Artinya ini bisa dilakukan juga di rumah dengan istilahnya home bleaching, atau yang biasa dilakukan juga di poli atau di klinik gigi yang memang sebenarnya harus tetap dipantau oleh dokter giginya. Nah, kalau lihat dari gambar ini, kita bisa lihat bahwa jaringan sekitar gigi, yaitu gusi, itu memang harus dikasih pelindung, harus dikasih barrier sebelum gigi itu sendiri dikasih bahan kimia. Untuk di gambar ini warnanya merah ya. Nah, nanti endingnya itu ada seperti sinar untuk melengkapi atau menjadi kesatuan dengan si warna atau bleaching ini. Ini caranya yang umum seperti ini tindakannya. Nah, kenapa sih sebenarnya gigi itu bisa berwarna kuning atau putih agak kekuningan? Ada dua faktor. Yang pertama itu faktor ekstrinsik. Tadi seperti di awal saya sudah katakan, itu bisa karena kebiasaan merokok, atau minum teh, atau kopi, atau bahkan kalau suka makanan yang warnanya cukup pekat, seperti gulai mungkin, atau juga bisa seperti warna-warna pekat seperti kecap, saus sambal gitu ya, itu kan warnanya cukup pekat, memang itu bisa menempel dengan mudah di gigi. Tapi bukan berarti setiap sekali makan langsung warnanya beda, enggak juga. Artinya memang kalau itu sering dilakukan. Ada juga faktor faktor intrinsik, yaitu karena perubahan usia. Jadi untuk mereka yang usianya sudah semakin menua, biasanya warna giginya juga akan mengikuti, akan menjadi putih agak kekuningan. Lalu ada juga yang disebut seperti nekrosis gigi atau giginya busuk. Jadi biasanya gigi itu akan mengalami perubahan. Awalnya mungkin seperti gigi berlubang biasa. Jadi awalnya mungkin coklat gitu ya, lama-lama akan menjadi sebuah lubang. Lalu nanti terlihatlah seperti di gambar ini ya, warnanya mulai agak kehitaman. Nah, nanti kalau sudah lubangnya kena ke bagian saraf, seperti foto tadi yang pertama kita lihat, akan terlihatlah seperti warna giginya jadi hitam.
Faktor yang lain adalah karena pemakaian obat dalam waktu yang lama, seperti contohnya obat tetrasiklin tadi. Nah, kalau sudah begitu, apakah bleaching menjadi satu-satunya solusi? Ya, memang bisa saja iya atau bisa saja juga tidak gitu. Yang penting sebenarnya kalau kita ingin melakukan tindakan bleaching, syaratnya satu, giginya harus sehat. Nah, jadi bagaimana gigi itu harus sehat? Ya, biasanya kalau kita menemukan ada karang gigi, ya karang giginya harus dibersihkan dulu. Karena ketika gusinya tidak sehat atau jaringan di sekitar giginya tidak sehat, maka akan membuat gigi itu sendiri juga menjadi tidak sehat. Contohnya adalah karang gigi ini. Karang gigi memang harus dibersihkan karena karang gigi itu pada dasarnya dia menempel pada gigi, lalu akan membuat gusi yang ada di sekitarnya menjadi meradang, mulai timbul agak kemerahan, bahkan gusinya jadi mudah berdarah. Nah, untuk itu makanya kalau ada karang giginya harus dibersihkan dulu. Lalu kalau giginya berlubang, otomatis ya memang harus ditambal dulu giginya supaya dia mendapat fungsi juga yang bagus. Bahkan kalau giginya pun sudah bolongnya sangat besar, seperti di foto ini kita lihat, ini bisa dibilang sudah kena atau mencapai ke bagian saraf gitu ya. Tapi memang untuk memastikannya kita harus lihat dari foto ronsen, karena kita harus pastikan gigi itu masih vital, masih berfungsi dengan baik, sehingga kalau memang masih vital memang harus ditambal dulu seperti biasa dengan tambalan permanen. Atau kalau memang sudah nekrosis atau busuk, gigi ini harus dirawat dulu. Treatmentnya biasanya adalah perawatan saluran akar. Memang gigi ini akan dibuat menjadi non-vital, tapi fungsinya masih bisa dipertahankan, jadi nggak usah dicabut dulu ya. Nah, sebelum kita mau melakukan tindakan bleaching, sebenarnya kita harus tahu dulu nih fakta-faktanya apa sih gitu ya. Ini ada beberapa fakta yang harus kita ketahui tentang tindakan bleaching. Yang pertama, kita harus tahu sebenarnya warna putihnya itu setelah kita dapat itu sifatnya sebenarnya sementara. Kenapa? Karena ketika kita sudah mendapatkan warna putih setelah tindakan bleaching, itu ketahanannya biasanya berbeda-beda. Jadi bisa beberapa bulan, bahkan bisa sampai beberapa tahun. Nah, itu kenapa? Karena warna putih dari gigi yang didapat akan bisa saja berubah menjadi seperti warna semula. Itu karena pengaruh dari noda yang kita dapat waktu kita makan atau kita minum, bahkan kalau ada yang suka merokok, itu bisa mempengaruhi dari warna bleaching itu sendiri. Itu sebabnya kalau memang ingin stabil terlihat putih terus, ya mungkin tindakan bleaching itu harus dilakukan dengan rutin. Lalu ada fakta yang kedua, biasanya kalau sudah dilakukan tindakan bleaching, gigi itu akan terasa lebih sensitif. Biasanya kurang lebih mungkin ya sekitar 3 atau sampai 7 hari gitu ya, gigi itu akan terasa lebih sensitif. Karena ya misalkan kalau minum yang dingin, makan yang dingin, atau mungkin makan yang manis atau asam, rasanya memang lebih sensitif dari sebelumnya. Tapi nggak usah khawatir, nggak usah panik, karena itu sifatnya juga sementara dan nanti pada akhirnya juga akan hilang sendiri. Nah, cuman ada beberapa juga pengalaman gitu, bahkan saat dilakukan tindakan bleaching itu ada yang langsung merasa ngilu gitu. Jadi nggak jarang yang tiba-tiba langsung diberhentikan tindakan bleachingnya, langsung segera dibersihkan atau dibilas. Karena memang ada merek tertentu mungkin atau memang kadar bahan dari bleaching itu sendiri yang sangat pekat, sangat kuat, sehingga langsung memberikan perubahan yang sangat bagus sesuai dengan warna yang kita inginkan. Tapi karena ada faktor ngilu itu, beberapa orang pun jadi seperti berpikir ulang ya, apakah memang mau dilanjutkan tindakan bleaching atau tidak. Berikutnya fakta yang ketiga, tidak semua gigi itu bisa di bleaching. Maksudnya gimana? Ya, jadi sebenarnya kalau kita ada pakai gigi palsu,
Ya, let's say itu seperti gigi implan atau mungkin mahkota buatan yang bentuknya mungkin single crown ya, atau bridge, atau model gigi palsu lainnya, itu sebenarnya nggak bisa di bleaching atau dilakukan tindakan bleaching, karena mau bagaimanapun itu sudah seperti itu kan palsu ya, jadi dibuat oleh lab gigi tertentu, jadi tidak asli gigi kita sendiri. Jadi mau berapa kali pun dilakukan tindakan bleaching, tetap tidak akan memberikan perubahan yang sangat bagus, atau memang tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian ada fakta yang keempat, yaitu bleaching ini tidak dianjurkan atau tidak direkomendasikan untuk anak-anak. Karena tindakan bleaching itu ya selain mungkin bahannya yang tidak bagus untuk anak-anak karena ada kandungannya yang sangat berbahaya, bleaching itu juga tidak direkomendasikan karena pada umur anak-anak itu masih ada campuran antara gigi susu dengan gigi permanen, di mana pada dasarnya warna gigi susu dengan gigi permanen juga berbeda. Biasanya gigi susu itu warnanya lebih putih ya daripada gigi tetap. Jadi saya pikir atau biasanya memang tidak direkomendasikan untuk dipakai untuk anak-anak. Ya, jadi setelah sudah kita tahu bagaimana itu tindakan bleaching, pada akhirnya ya sebenarnya yang terpenting itu, yang prioritas itu adalah gigi yang sehat. Gigi sehat itu seperti apa? Atau bagaimana gigi sehat? Gigi sehat itu dia harus punya gusi yang sehat. Gusi yang sehat itu biasanya berwarna merah muda atau pink. Nah, jadi gusi yang sehat itu yang tidak meradang atau kemerahan, gusi yang tidak bengkak, dan gusi yang tidak mudah berdarah. Maka dia akan menghasilkan juga gigi yang sehat. Kemudian gigi sehat itu juga harusnya tidak ada lubang. Karena biasanya kalaupun sudah ada terlihat atau satu titik atau seperti berupa garis hitam, biasanya itu adalah cikal bakal untuk menjadi sebuah lubang. Nah, ketika ada lubang yang kecil, biasanya juga ada beberapa orang yang udah merasakan sensitif ya. Nah, apalagi kalau lubangnya sudah besar, itu sebabnya gigi yang sehat itu harusnya adalah gigi yang bebas dari gigi berlubang. Nah, gigi sehat itu juga pastinya harus berfungsi dengan baik. Gigi diciptakan atau kita punya gigi yang memang fungsinya untuk ngunyah, supaya fungsi pengunyahan kita baik. Nah, jadi harusnya ketika gigi sehat, gigi itu harus berfungsi dengan baik, bisa dipakai untuk mengunyah makanan pastinya dengan baik. Jadi harusnya dia tidak goyang. Nah, kalau udah goyang biasanya memang ada lagi keluhan-keluhan lain yang bisa dirasakan. Nah, jadi kita sudah tahu bagaimana kalau gigi sehat itu juga pastinya bisa menghasilkan tubuh yang sehat. Kita tahu tubuh kita adalah Ka'bah Tuhan. Saya mengutip dari ayat dalam Roma 12 ayat 1, isinya yaitu, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Jadi setelah kita tahu apa yang harus kita pilih, gigi sehat atau gigi putih, biarlah sedikit pelajaran ini mungkin bisa membantu kita, mengingatkan kita untuk sama-sama terus menjaga kesehatan gigi dan mulut kita supaya lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Iya, terima kasih, Dok. Ini pilihan nih sama kita nih. Mau gigi sehat atau gigi cantik, wah ini sebetulnya itu. Iya, betul. Waduh, ternyata bikin gigi putih itu juga nggak setiap orang bisa ya. Saya baru tahu setiap orang bisa. Ternyata ada juga masalahnya dengan ngilu ya. Gimana tuh Iya. kalau baru dikerjakan separuh tiba-tiba ngilu harus berhenti, itu warna giginya beda ya? Iya, betul. Oke.
sayang sekali kalau gigi harus beda. Oke, Dok, di sini ada pertanyaan di kolom chat. Nah, bagi mereka yang belum menuliskan pertanyaannya, silahkan tuliskan. Nanti saya akan bacakan, dan yang mau bertanya langsung boleh juga klik raise hand ya. Oke. Dari Bapak Gunawan Cahyadi, ditanya, Dok, apa dokter gigi selalu harus pakai bor giginya kalau ngobatin pasiennya? Tidak bisakah diklik-klik saja dengan alat pengaitnya dan alat-alat bantu lainnya? Nah, ini semua orang juga rasanya ngeri ya, denger bor dulu ya. Jadi gimana nih Dok jawabannya? Sorry, bisa diulang lagi? Saya kurang bisa dengar dengan jelas. Oke. Jadi pertanyaannya adalah apakah dokter gigi selalu harus menggunakan bor giginya kalau ngobatin pasien? Jadi kan kalau ini mengobati pasien ada bor kan, sering dipakai. Nah, bisa nggak kalau dikerik-kerik aja dengan alat pengait dan alat-alat bantu lainnya? Mungkin Pak Gunawan ini takut dengan suara bornya ya, derut gitu ya. Gimana nih Dok jawabannya, silakan. Tapi suara dokter hilang ya? Oke, silakan. Udah. Oh ya, Enggak, udah. Sekarang sudah. Oke. suara saya terdengar? Sudah sekarang, udah bagus. Oke, saya jawab. Kenapa lain begitu? Itu adalah alat elektrik yang gerakannya memutar, di mana fungsinya adalah untuk membuang jaringan karies pada gigi. Jadi biasanya tuh terjadi pada kasus-kasus ingin menambal gigi. Jadi yang kita lihat warna coklat kehitaman, itulah yang saya bilang dengan jaringan karies. Let's say itu artinya seperti kotorannya. Kotorannya itu memang ada yang sifatnya keras atau lunak. Untuk yang sifatnya lunak, mungkin bisa kita gunakan alat manual biasa ya, tanpa bur. Nah, tapi kebanyakan itu sudah keras ya. Jadi memang mau nggak mau harus dibur atau kita harus pakai alat bur. Memang sifatnya itu kalau sudah ngilu, kadang-kadang itu mengarah ke gigi berlubang yang letaknya sudah dalam, atau sudah mengarah ke bagian yang lebih dalam, atau mungkin dekat ke bagian saraf sebenarnya. Jadi asal dari ngilu itu bisa saja mungkin karena pengaruh lubang yang sudah dalam. Pertama bisa itu. Atau kedua ya memang giginya juga sensitif atau hipersensitif. Nah, kalau memang itu mau digantikan dengan alat yang lain, mungkin bisa saja kalau bentuk dari kotorannya itu masih lunak. Tapi biasanya itu jarang terjadi. Jadi mau nggak mau kita memang membutuhkan alat bur itu untuk membuang yang bagian-bagian kotor. Tapi untuk solusi yang lain, kalau ketika pakai bur juga udah nggak bisa banget, sangat ganggu sekali, sangat nggak nyaman sekali, ya mungkin alternatif lain ya kita harus anestesi ya, kita harus suntik giginya. Jadi benar-benar less pain banget supaya tetap tindakan itu bisa kita lakukan. Tapi yang mau saya bilang, kadang-kadang bukan karena masalah burnya atau gigi berlubangnya, tapi mostly kalau yang pada datang ke dokter gigi entah kenapa udah ketakutan duluan. Mungkin salah satunya itu juga yang membuat jadi kayak panik duluan ya. Kenapa kayak langsung bawaannya tuh takut, gemeter, bahkan kalau ada yang kita kan selalu tensi ya. Tensinya pun sudah sedikit meningkat gitu. Jadi mungkin harus dinyamanin dulu dirinya. Kalau ya semuanya akan baik-baik saja dan demi untuk tindakan ini bisa dilakukan. Mungkin begitu, semoga membantu. Ya, semoga bisa menjawab ya. Ya. Tapi Dok, kalau juga hanya giginya yang dikasih seperti bius, tapi mungkin telinganya juga ngedengerinnya itu pelan ya Pak ya.
Ada Jadi, beberapa tempat yang memang menyediakan supaya seperti headphone atau earphone atau mungkin pasiennya sendiri yang punya. Saya pikir silakan saja dipakai atau mungkin ada beberapa tempat yang juga menyediakan itu. Tapi yang pengalaman saya nanti gangguannya begini ketika ditanya atau mungkin kita mau tanya sakit atau enggak atau mungkin reaksi-reaksi yang lain nanti pasiennya nggak dengar gitu. iya Jadi benar. kadang-kadang ada beberapa juga kendalanya ketika dia harus memakai alat pelindung di telinga gitu ya. Oke. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya. Dari Ibu Winnie Munte. Izin bertanya dok, apakah aman untuk menggunakan pasta gigi pemutih setiap saat? Nah ini bagus juga nih pertanyaannya sesuai dengan pembahasan. Saya harus menjawab yang dokter gigi juga ya. Itu dokter gigi Munte itu sebenarnya. Oh, oke. Kalau ditanya pasta gigi, pasta gigi yang kebanyakan atau normal dipakai untuk semua yang mau sikat gigi biasanya syaratnya cuma satu, mengandung fluoride. Nah, jadi untuk kadarnya itu setinggi apa, saya memang tidak paham. Tapi bagi saya, yang seperti tadi saya bahas, gigi sehat lebih diutamakan daripada gigi putih, begitu. Jadi kalaupun ada pasta gigi yang menyatakan kandungannya bisa lebih putih berapa persen atau mungkin ini bisa menjadikan lebih putih, ya saya pikir itu bisa dibuktikan dengan dipakai gitu ya. Saya nggak bisa menyebutkan itu benar, itu salah, itu saya nggak bisa. Tapi pada dasarnya memang yang tadi saya cerita, untuk kita orang Indonesia, kita orang Asia, kalau kita melihat gigi kita tidak putih, saya pikir itu hal yang wajar dan bahkan itu hal yang normal. Tapi kalau sudah berwarna yang seperti tadi kita lihat contohnya kayak pemakaian obat dalam waktu lama, itu memang sudah memberikan efek warnanya keabuan atau biru, ya memang itu yang perlu indikasinya untuk tindakan bleaching. Tapi saya pikir kalau hanya mau membuat lebih estetik, dilihatnya lebih cantik, lebih glowing, lebih shining, ya saya pikir itu boleh, tapi mungkin bukan prioritas. Ya. Gitu kira-kira. Oke. Iya. Tapi ada di Juma ini tadi sehingga Oke. ada banyak problem dan saya harus Boleh, memperbaiki boleh. lagi roda waktu sehingga ada banyak yang tidak bisa Sebentar, ini ada yang double ya, mengikuti 2 acara. Baik, oke. Jadi pertanyaan berikutnya kembali dari Bapak Gunawan Cahyadi. Apa saja yang menyebabkan gusi mudah berdarah kalau sering sikat gigi dengan cara yang sudah direkomendasi dokter gigi? Oke, saya coba jawab. Kalau gusi mudah berdarah, kalau secara klinisnya kita lihat ya, secara langsung kita lihat, itu biasanya faktor yang paling banyak terjadi karena banyak karang gigi. Jadi kalau kita punya banyak karang gigi itu, gusi itu otomatis mudah berdarah. Walaupun hanya disikat atau disentuh dengan sedikit saja, biasanya bleeding, berdarah gitu ya. Nah itu sebabnya kadang kalau pernah melakukan tindakan pembersihan karang gigi, efeknya yang pertama terlihat atau dirasakan pasti akan ada perdarahan, tapi bukan yang banyak sekali ya, pasti ada darah yang keluar. Nah itulah yang menyebabkan dia mudah berdarah. Lalu kalau yang kedua ya mungkin bisa saja karena kekurangan vitamin C. Lalu bisa juga mungkin karena ada masalah di gigi atau jaringan di sekitar gigi itu sendiri. Jadi contohnya kalau gigi itu misalkan mudah goyang atau memang gigi itu sehat, tidak ada lubang, tidak ada masalah yang lain, tidak ada karang gigi juga mungkin bisa saja tidak ada, tapi giginya goyang. Ya itu biasanya ada masalah dengan jaringan perionya atau jaringan di sekitar giginya. Bisa itu berupa tulang penyangga dari gigi. Nah itulah yang bisa menyebabkan kadang-kadang gusi menjadi tidak sehat atau gusi bisa saja menjadi mudah berdarah. Jadi biasanya sarannya itu adalah untuk pertama saat sikat gigi memang disarankan sikatnya jangan keras-keras. Ya, kalau banyak sih pasien saya tuh yang saya bisa lihat gitu, karena biasanya ada tandanya ya, itu akan terjadi
giginya abrasi ya, atau kita bilang aus, yang jadi deket gusi itu entah ada seperti gap yang menyebabkan ya gusinya harusnya attach di bagian itu, tapi ternyata enggak. Itu karena sikat giginya terlalu kencang. Pernah ya mungkin, artinya sekarang sih enggak, tapi mungkin dulu-dulu pernah. Jadi itu sebabnya saya suka saran sama pasien kalau sikat gigi, carilah sikat yang sikatnya halus, soft ya, atau ada yang tulisannya super soft, itu bisa juga digunakan. Tapi kadang-kadang memang banyak kalau yang tidak sikat gigi dengan keras, dia bilang katanya seperti nggak sikat gigi gitu. Jadi mungkin kebiasaan seperti itu harus sedikit dikurang-kurangin supaya kita bisa menciptakan gusi yang sehat juga. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih. Dan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Leo. Sore dok, selamat sahabat. Dok, kalau supaya gigi tetap kuat, perlu makan vitamin apa atau makan buah apa dan juga sayur apa? Terima kasih dok, sehat selalu. Wah, iya nih Pak. Saya pikir kalau untuk menjaga kesehatan gigi, ya sama aja ya untuk menjaga kesehatan organ tubuh kita yang lain. Konsepnya tetap sama, makan sayur-sayuran, makan buah-buahan gitu. Lalu kalau ditanya soal vitamin, sebenarnya untuk kesehatan gigi itu adalah tulang dan gigi biasanya kan vitamin D. Bahkan memang ada yang suplemennya tersendiri. Tapi bagi saya memang ketika ada yang alami yang bisa kita gunakan atau kita konsumsi, mungkin itu lebih baik. Kadang-kadang untuk kaum ibu-ibu yang sedang mengandung, bahkan ada kandungan kalsiumnya pun yang berkurang ya, karena itu diserap oleh babynya gitu. Tapi saya pikir ya artinya itu mungkin case yang lain lah ya. Tapi kalau saya pikir kesehatan giginya sudah ada dan kita tinggal mempertahankannya, ya saya pikir sama saja sih segala buah-buahan dan sayur-sayuran yang mungkin itu juga bisa bermanfaat untuk organ tubuh yang lain. Saya pikir itu juga berguna untuk kesehatan gigi. Itu saja. Terima kasih dok. Pertanyaan selanjutnya ini tapi tolong tidak menyebut merek ya, dari Ibu Joyce. Pasta gigi apa dok yang dianjurkan untuk mempertahankan gigi sehat? Ya itu sama ya kayak tadi mungkin ya tentang pasta gigi sih sebenarnya. Saya pikir saya nggak mau menyebutkan merek khusus ya, artinya semua merek saya pikir baik, bagus untuk kesehatan gigi, tapi memang dipilihlah yang betul-betul mengandung fluoride, karena itu adalah kandungan yang terbaik untuk kesehatan gigi, kekuatan gigi gitu. Jadi yang paling penting sebenarnya konsepnya adalah sikatlah gigi 2 kali sehari dengan cara yang benar. Jadi mau 10 kali sekalipun gitu ya disikat, kalau caranya salah, ya berarti memang belum mencapai kesehatan gigi yang baik gitu ya. Jadi saya pikir 2 kali sehari itu adalah cara yang paling baik, paling benar, dengan caranya juga yang benar gitu. Jadi bukan berarti frekuensinya harus berapa banyak gitu, tapi tetap atau cukup 2 kali dalam 1 hari menyikat gigi dengan memakai pasta gigi yang mengandung fluoride. Urusan merek mungkin saya pikir semua sama saja, pasta gigi akan menawarkan fluoride gitu. Jadi saya pikir itu sudah cukup baik gitu ya. Iya benar. 2 kali tapi dengan cara yang benar daripada berkali-kali tapi nggak benar ya. Bagus itu. Oke, selanjutnya dari Bapak Agner Tampu Bolon. Dok, kenapa habis sikat gigi ada semacam darah di pasta atau sikat giginya? Ya, itu tadi yang saya bilang, saat sikat gigi harusnya kita tidak mengandalkan kekuatan ya, kekuatan tangan untuk menyikat gitu. Bahkan saya selalu anjurkan sebenarnya kalau sikat gigi, pakailah sikat yang kepalanya kecil, lalu yang sikatnya juga soft atau halus. Kenapa? Apalagi untuk kita yang masih mempunyai gigi yang jumlahnya lengkap, itu kan sampai ke belakang ya. Nah, itu harus disikat memang sampai ke belakang. Bahkan disarankan saat sikat gigi itu waktu yang dipakai itu sekitar 2-3 menit untuk menyikat gigi. Ya, jadi saya pikir kalau yang lagi buru-buru mau kerja, mau sekolah, mau kuliah, saya pikir nggak ada 1 menit selesai gitu ya. Padahal mungkin giginya lengkap.
dan bahkan mungkin tidak disikat semua. Kenapa sampai berdarah? Ya mungkin pertama karena terlalu kuat. Kedua, yang mungkin tadi saya bilang, gusinya tidak sehat, gusinya sensitif. Mungkin gusinya banyak karang gigi. Nah, jadi biasanya mau disentuh sedikit pun, even itu dengan sikat yang halus, pasti dia akan menyebabkan ada darah gitu. Jadi saya pikir mungkin harus dicek dulu kesehatan gusinya, apakah sudah benar, sudah baik. Kalau memang masih ada keluhan yang seperti itu, ya mungkin bisa segera diperiksa atau dicek gitu ya. Siapa tahu ada mungkin gangguan yang lain yang memang harus diperiksa lebih lanjut. Iya, terima kasih Dok jawabannya ya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Henry. Apakah bisa menggunakan gigi implan yang paten? Gigi palsu jenis apa yang paling tepat untuk digunakan? Gimana nih Dok? Oke. Implan itu sendiri adalah salah satu bentuk dari gigi palsu. Ya, jadi implan itu adalah fixed denture, jadi dia permanen gigi palsu. Cuman prosedurnya memang agak memakan banyak tindakan gitu ya. Kalau saya boleh simpulkan sedikit, dengan implan itu gusinya harus dibuka. Ketika sudah dibuka, kita akan ketemu tulang gigi. Itu harus dibur. Nah, nanti setelah sudah terbentuk sebuah kavitas atau tempat ya untuk ditanam sebuah ya semacam besi atau metal ya. Kita bilangnya seperti sebagai pondasi. Jadi untuk ditanam ke dalam itu, makanya disebutnya implan, ditanam. Nanti setelah itu harus ditutup kembali, nanti akan disediakan mungkin beberapa waktu lama, barulah proses untuk dipasangnya implan itu sendiri. Nah, kalau untuk gigi palsu yang cocok yang mana yang digunakan itu sebenarnya tergantung selera ya bahasanya. Artinya pilihannya bermacam-macam, bisa dikondisikan dengan budget atau biaya dan juga kenyamanan dari pasien itu sendiri. Pada dasarnya pemakaian gigi palsu itu patah kaki kita harus pakai tongkat untuk sama itu konsepnya seperti di gigi. Pada dasarnya memang nggak enak pakai gigi palsu, tapi kalau disuruh pilih, ya itu kembali lagi kepada pasien. Ada yang permanen, fix begitu ya, cekat. Jadi masing-masing punya minusnya, punya plusnya. Jadi biasanya kalau lagi datang ke saya dan konsultasi, itu semua akan saya jelaskan satu persatu, dan pada akhirnya nanti pasiennya akan pilih sendiri maunya yang mana. Iya, jadi itu pilihan ya, dan sudah dijelaskan gigi palsu tadi. Ya, kembali dari Pak Leo. Agak sedikit ya. Dok, sikat gigi berapa lama sebaiknya? Nih Pak Leo tadi sudah dijawab 2-3 menit yang paling benar. Jadi jangan terlalu terburu-buru katanya tadi ya. Oke. Ya, saya tambahkan sedikit dari ya. Jadi sikat giginya 2-3 menit. Dan bagaimana kita memulai sikat gigi itu adalah sebenarnya 30 menit setelah kita makan. Begitu. Jadi konsepnya adalah dalam waktu 30 menit itu terjadilah pembusukan makanan. Di situ ada saliva atau air ludah, disitulah ada zat makanannya. Dalam 30 menit itu terjadi pembusukan makanan, disitulah saat yang tepat kita membersihkan gigi. Jadi bukan pada waktu kita bangun pagi, atau memang pada waktu kita ya sebelum pergi kemana-mana kita sikat gigi dulu, atau mungkin segera setelah makan, itu juga salah. Jadi waktu yang paling tepat sikat gigi pada pagi hari itu adalah 30 menit setelah sarapan pagi. Oh gitu ya Dok, saya salah dong ya selama ini habis sikat gigi. Ya. Waduh. Masih ada waktu untuk diperbaiki ya. Iya, masih ada waktu. Tapi kalau 30 menit setelah makan bisa lupa Dok, lama tahu. Betul, memang. Betul, akhirnya jadi nggak bisa sikat gigi untuk artinya
durasinya cukup lama lagi ya, nanti sampai malam kita baru sikat gigi. Itu pun kalau ingat, kadang-kadang Nah. ada yang juga malam-malam Ngantuk. sebelum tidur pun udah dia skip sikat gigi. Jadi bisa bayangkan, ya nggak heran ya kenapa orang banyak yang giginya berlubang. Iya, jadi masalah giginya jadi tambah banyak masalah ya. Betul. Dan akhirnya dokter gigi semua harus kerja keras ya. Banyak pasien. Baik, selanjutnya nih dari Bu Elvina, tanya dok, kalau giginya tinggal akarnya, apakah harus di dokter supaya mulut atau gigi bisa saja dari gigi biasa untuk keluarkan akar gigi? Nah, ini gimana ya dok? Maksudnya kalau sudah tinggal akarnya nih, bisa dikeluarkan biasa aja enggak? Itu maksudnya kali ya. Oke. Harus ke dokter atau bisa biasa? Kalau orang dewasa harus ke dokter ya. Ya, jadi kalau sisa akar itu memang dia tuh giginya patah ya, pecah. Lalu yang jelas pasti giginya udah busuk gitu. Jadi bisa dibilang ini adalah sisa akar atau memang sebenarnya kalau kami bilang ini sumber infeksi yang ada di dalam mulut yang biasanya orang pertahankan. Karena biasanya sudah tidak sakit. Karena giginya sudah infeksi, dia akan menyebabkan masalah, justru akan menjadi lebih parah. Gusi bisa sampai bengkak, bisa sampai artinya ada yang sampai bengkaknya sampai ke pipi ya, karena ada di situ sisa akar yang nggak dikeluarkan. Memang rekomendasinya yang pertama ya harus dicabut gitu, karena biasanya sisa akar itu ya ibaratnya sama seperti kita menyimpan sampah dalam mulut. Karena sisa akar itu tidak ada yang berguna gitu ya, karena sifatnya dia udah busuk, dia udah nggak berguna, dan tapi menyebabkan masalah gitu. Jadi saya pikir satu-satunya solusi untuk menyingkirkan sisa akar memang harus dicabut. Prosedurnya sama seperti mencabut gigi, karena biasanya sisa akar itu akan tenggelam atau tertutup oleh gusi. Nah, tapi beberapa kasus, apalagi ketika sisa akar itu dia tertutup sama gusi, memang harus dikeluarkan dengan cara yang agak sedikit kompleks, karena ya harus mungkin sedikit ada pembedahan, gusinya harus dibuka, lalu mungkin harus dibur juga tulangnya, yang pada akhirnya nanti lukanya harus ditutup atau dijahit supaya dia tidak sampai ada perdarahan. Jadi kalau sisa akar harus dicabut. Harus cabutnya di mana? Pergilah ke dokter gigi. Iya benar. Wah, ngeri juga ya kalau akar sudah lama ketutupan gusi, berarti gusinya nanti masih dibelek ya untuk membuka akar ya. Lalu dijahit lagi, itu bahaya nggak dok? Maksudnya ada efek-efek apa nggak ya? Enggak, biasanya itu memang tidak ada yang membahayakan ketika dilakukan dengan benar ya. Jadi kalau sudah dianestesi, lalu dikeluarkan giginya juga dengan baik, bahkan kalaupun harus ditutup dengan penjahitan, saya pikir itu sudah prosedur yang baik dan penyembuhannya pun tidak akan lama, dengan catatan kalau memang pasien juga tidak ada riwayat penyakit yang membahayakan atau tidak ada riwayat penyakit yang membuat gangguan gigi ini menjadi berkepanjangan. Jadi so far kalau dilakukan dengan baik, ya saya pikir tidak akan ada efek apa-apa. Oke, jadi tetap harus mengetahui apakah si pasien itu dalam kondisi kesehatannya yang prima ya? Ya, betul. Oke, baik. Semoga tadi yang bertanya Ibu Elvina ya. Oke. Nah, kemudian dari Bapak Chandra Peter. Mau bertanya, jika gigi geraham belum berganti semua menjadi gigi tetap, apakah ada yang salah? Padahal sudah umur 17 tahun. Bagaimana solusinya nih dok? Ya, ini maksudnya gigi geraham bungsu kah atau memang gigi geraham yang biasa ya? Tapi nggak apa-apa, saya jelaskan satu-satu. Kalau untuk gigi geraham, jadi gigi geraham itu sebenarnya ada 3.
ya, gigi geraham 1, 2, 3. Yang ketiga itu biasa kita sebut dengan gigi geraham bungsu atau impacted tooth atau apa yang biasa kita bilang gigi impaksi begitu ya. Itu yang suka terbenam di bawah gusi. Memang keluhannya akan nggak enak. Nah, untuk benih gigi geraham bungsu biasanya sudah lama dia ada, tapi ketutup gusi. Nah, biasanya akan mengeluarkan atau mengalami keluhan ketika startnya biasanya dari umur 17 tahun atau 20 tahun gitu. Bahkan ada yang sampai 30 tahun sekalipun gigi itu bisa nggak keluar. Kenapa nggak keluar? Ya mungkin, bukan, artinya kenapa nggak keluar? Yaitu karena ukuran gigi impaksi ini sebenarnya besar ukurannya. Cuman tidak ada space yang tepat atau space yang tersedia itu cukup sempit sehingga gigi ini nggak bisa keluar dengan baik. Itu sebabnya kadang-kadang membutuhkan tindakan operasi atau tindakan bedah lah ya untuk mengeluarkan gigi ini. Karena biasanya gigi ini akan memberikan keluhan yang nggak enak. Salah satunya yang paling biasa terjadi tuh gusinya bengkak. Jadi saya pikir kalau itu mengalami gangguan atau keluhan, justru ya harus dikeluarkan dengan segera, biasanya oleh bagian bedah mulut. Tapi kalau yang dimaksud gigi geraham yang bukan bungsu tapi tidak keluar bahkan di umur 17 tahun, mungkin solusinya yang pertama harus foto ronsen dulu ya, supaya kita bisa lihat apakah memang benih giginya yang tidak ada sama sekali atau mungkin posisinya giginya miring sehingga harus dikeluarkan dengan cara bedah. Jadi kita harus cari tahu dulu dari foto ronsen supaya kelihatan dengan jelas, karena biasanya secara klinis mungkin nggak bisa kedetek dengan sempurna ya. Jadi kita harus membutuhkan bantuan foto ronsen supaya bisa ketahuan lebih baik gitu. Ya benar, mesti di ronsen jadi ketahuan ya. Yes, betul. Iya. Baik, ini tadi ada terloncat ya. Oke, selanjutnya dari Cempaka 2. Apa penyebabnya anak berumur 9 tahun sudah ada karang gigi hitam? Riwayat rajin sikat gigi 2 kali sehari, tidak menyukai makanan manis, malam sebelum tidur pasti sikat gigi. Nah, ini gimana nih, Dok? Jadi karang gigi itu sendiri artinya kan penumpukan sisa makanan yang sudah lama ya, artinya sudah lama berarti biasanya sifatnya udah nggak lunak, dia udah keras, bahkan warnanya agak coklat kehitaman. Nah, dan itu tidak bisa dibersihkan. Artinya begini, karang gigi tidak bisa dibersihkan dengan sikat gigi. Satu-satunya cara membersihkan karang gigi hanya dengan alat scaler namanya, yaitu alat scaling yang elektrik dan gerakannya itu adalah bergetar, sehingga dia bisa mengeluarkan karang gigi yang biasanya bentuknya itu adalah keras. Saya pikir wajar, bisa saja ada karang gigi, karena selagi kita punya gigi, kita makan, saya pikir karang gigi itu bisa timbul di gigi itu sendiri. Itu sebabnya idealnya adalah memang 6 bulan sekali atau paling lama 1 kali setahun untuk kontrol ke dokter gigi dan pembersihan karang gigi. Begitu. Iya, terima kasih. Jadi dibawa ke dokter ya, nanti dibersihkan karang giginya. Dari Bapak Gunawan Cahyadi, gimana dok? Dari kecil sampai tua begini, saya paling ngeri konsul ke dokter gigi. Apa ada solusi lainnya selain dibius suntik? Kan gusinya disuntik juga sakit keras pesannya. Selain tetrasiklin, golongan obat-obat apa lagi yang bisa pengaruhi warna dan kondisi gigi? Oke, kalau untuk solusi lain dari disuntik ya, supaya jangan sakit ya katanya. Jadi Bapak juga harus ketahui, zaman udah makin canggih nih sebenarnya ya. Jadi mungkin dalam menyuntik gigi pun selain skill dari dokter giginya ya, gimana caranya supaya nggak sakit, jarum itu sendiri pun sekarang sudah ada yang bentuknya jarumnya sangat tipis sekali ya. Bahkan ya kalau di kita tuh mungkin kalau zaman dulu jarum suntik untuk anak bayi ya, tapi ini benar-benar halus, lentur. Jadi saya pikir Bapak beranikan diri saja dulu datang ke dokter gigi
ada banyak kok, maksudnya untuk menyuntik pun biasanya gusinya akan kita olesi dulu dengan sebuah gel, di mana itu sebenarnya hanya untuk membuat baal lapisan kulit yang terluar, hanya gusi yang terluar saja. Nah itu baal biasanya, tapi nanti saat cairan anestesinya sudah keluar atau sudah tersalurkan ke bagian gusi dan sampai ke pembuluh darah, memang tetap ada rasanya. Tapi menurut saya kayaknya nggak usah khawatir disuntik dengan jarum suntik sekarang sih, saya pikir benar-benar painless banget, nggak usah takut. Artinya ya pasti bisa lah, itu kan demi untuk kesehatan giginya sendiri. Tapi kalau benar-benar pengen sama sekali nggak ada rasanya, ya mungkin jalan satu-satunya harus dianestesi umum. Tapi itu mungkin bukan hal yang wajar ya, apalagi hanya untuk tindakan gigi. Tapi mungkin untuk kasus-kasus spesial, mungkin seperti anak-anak dengan kebutuhan spesial, atau mungkin ada dewasa juga yang seperti itu, tapi harus sekali ada tindakan gigi, memang solusi pertamanya adalah dengan tindakan bius umum. Begitu ya kalau soal suntikan. Kalau untuk obat, saya nggak tahu jenis sekarang, karena saya juga taunya tetracycline itu kan obat zaman dulu ya, yang mungkin sekarang juga udah jarang dipakai, atau mungkin nggak dipakai lagi. Tapi memang saya tahu betul itu memberikan efek bahwa warna gigi bisa jadi berubah. Jadi saya pikir kalau untuk sekarang ini yang paling bisa mirip dengan tetracycline mungkin seperti penggunaan untuk kemo ya, atau untuk yang pasien-pasien dengan kanker. Kadang-kadang juga kandungan obatnya terlalu kuat. Atau juga bisa karena sinar ya, kekuatan giginya, atau mungkin ke warna giginya. Itu yang saya tahu sekarang, apa yang bisa merubah kekuatan atau warna dari gigi. Jadi mungkin sudah tidak obat lagi, tapi mungkin lebih ke arah cara pengobatannya yang harus disinar, atau mungkin seperti kemo misalkan contohnya. Itu yang saya tahu. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Christina Cecilia. Sore dokter. Kenapa gigi geraham saya bisa pecah sendiri? Apakah ini menandakan ada kekurangan zat tertentu? Dan yang pertanyaan selanjutnya, apa aman bila terburu-buru sikat gigi tapi menggunakan cairan pembersih gigi dengan hanya kumur-kumur? Oke. Gigi geraham pecah ya, mungkin salah satunya kurang kandungan kalsium ya, seperti tadi saya sudah jelaskan. Tapi untuk case tertentu bagi ibu yang mengandung, mungkin biasanya kadar kalsium di gigi ibunya tuh suka ikut termakan oleh baby, jadi biasanya akan terasa giginya mudah rapuh. Tapi kalau bukan ibu yang sedang mengandung, mungkin bisa saja mudah pecah karena giginya ada berlubang dulu gitu. Jadi kita kadang-kadang nggak tahu ya, gigi berlubang kita lihat di atas mungkin kecil atau mungkin masih oke lah, ini masih bisa nanti. Tapi kalau kita lihat, itu sebabnya kenapa dokter gigi suka suruh pasiennya untuk foto ronsen, itu tujuannya memang untuk melihat lebih jelas, lebih detail apakah lubangnya sudah parah ibaratnya atau enggak. Kadang memang dengan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang keras, lalu kita kunyah di saat gigi kita rapuh atau sedang berlubang, memang bisa terjadi dia jadi crack gitu, patah sendiri, akhirnya ya jadi patah dan akhirnya jadi sakit gitu ya. Jadi saya pikir bisa terjadi ya, memang bisa. Ada masalahnya dengan kalsium giginya bisa saja terjadi, atau mungkin faktor lain juga bisa. Jadi mungkin harus segera diperiksakan juga ke dokter gigi supaya bisa ketahui ya penyebabnya apa. Ya. Kemudian tadi soal sikat gigi itu 2 kali sehari. Ya begitu ya pertanyaannya ya, betul ya? Iya, jadi dia terburu-buru, jadi dia tidak sikat gigi justru, tapi menggunakan kumur-kumur. Nah, ini cairan kumur-kumur. Ya kita bilangnya berarti mouthwash ya, obat kumur. Tapi mouthwash yang belakangan sering dipakai yang saya tahu untuk menyegarkan mulut itu biasanya obat kumur yang sifatnya mouthwash. Jadi saya pikir tidak ada zat khusus atau kandungan khusus untuk membuat
keadaan gigi atau mulut dan gigi semakin baik. Jadi saya pikir kalau Anda menggunakan obat kumur untuk menggantikan sikat gigi, itu salah. Tetap yang terbaik adalah sikat gigi dulu, setelah itu mau dipakai obat kumur boleh. Bahkan kalau memang ada masalah di gusi, memang sebaiknya dipakailah obat kumur, tapi bukan mouthwash. Artinya itu dua hal yang berbeda. Karena biasanya orang kumur-kumur kan hanya pengen enak nih, bau mulutnya nggak ada, atau mungkin seger, jadi rasanya sudah seperti sikat gigi. Nah, konsep seperti itu salah. Jadi harusnya tetap dengan sikat gigi 2 kali sehari, cukup 2 kali sehari kok, nggak banyak-banyak ya. Jadi saya pikir itu tidak membuang waktu. Jadi dengan sikat gigi saya pikir itu sudah membuang semua sisa makanan yang ada di mulut setelah kita makan, gitu. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya pertanyaan dari Pak Henry. Kenapa harus tunggu 30 menit baru sikat gigi? Apa memang harus tunggu terjadi proses pembusukan makanan baru disikat? Iya, saya menganalogikannya seperti ini. Ketika kita juga mandi 2 kali sehari ya, ya saya pikir ya memang enaknya mandi itu setiap kali rasa gerah, rasa panas, enak tuh mandi gitu ya. Tapi kenapa harus 2 kali sehari? Ya mungkin di saat itulah kotoran kita sudah nempel, kita merasa nggak bersih, banyak polusi mungkin yang menempel juga. Itu adalah waktu yang tepat pagi, memang sebelum kita aktivitas, atau ya malam ya sebelum tidur. Sama halnya dengan sikat gigi menurut saya. Kenapa 30 menit? Ya karena di dalam 30 menit itulah terjadi pembusukan makanan ya, yang tadi saya cerita. Jadi ketika pembusukan makanan, ya namanya ada sampah dalam mulut, ya kita harus bersihkan. Semakin sampah itu berlama-lama dalam mulut, bisa saja jadi menimbulkan gangguan yang lain. Mungkin sama halnya seperti ada di rumah juga begitu ya, kadang-kadang kita ngerasa kalau rumah kotor, nggak langsung kita bersihin juga kan, nggak langsung kita sapu atau kita pel kan. Pasti mungkin kita seperti punya waktu yang tepat atau sudah ada jadwal tersendiri membersihkan rumah itu, misalkan ya 1 kali dalam 1 hari, di saat mungkin orang lagi nggak ada di rumah kita bersihin semua. Seperti itu mungkin konsep yang bisa saya analogikan. Jadi 30 menitnya itu adalah ketika terjadi pembusukan makanan, disitulah mungkin waktu yang paling tepat untuk membersihkan. Makanya tadi saya bilang bukan soal banyaknya sikat gigi, tapi caranya benar apa enggak. Itu. Oke. Kalau kita sikat gigi setelah habis makan langsung, itu pengaruhnya apa? Bedanya dengan menunggu sampai 30 menit tadi. Iya, jadi yang saya bilang pembusukan makanan itu adalah biasanya akan terbentuk plak-plak yang lunak ya. Awalnya kan seperti itu dulu. Nah, plak lunak itu kan sebenarnya kita nggak bisa lihat dengan kasat mata. Tapi kalau itulah kenapa dianjurkan membersihkan gigi dengan benang gigi ya. Nah, itu bisa kita masukkan di sela-sela setiap gigi. Nah, kalau itu sebenarnya kita lakukan 30 menit setelah makan, pasti kita akan menemukan sisa-sisa makanan atau plak yang lunak di tempat itu. Kenapa kita harus bersihkan dengan benang? Benang gigi ya maksudnya ya, jangan benang yang lain. Dental jadi floss gitu ya. betul, namanya dental floss. Nah, di tempat-tempat sela-sela itulah biasanya sisa makanan yang lunak masih menempel. Nah, itu sebabnya dibersihkan dulu dengan dental floss atau benang gigi. Setelah nanti dia lepas dari sela-sela gigi itu, barulah dianjurkan untuk membersihkan gigi. Nanti terakhir kalau memang perlu dengan obat kumur, barulah dengan obat kumur. Gitu. Jadi jangan lupa juga untuk membersihkan bagian lidah. Karena ketika makanan masuk ke dalam mulut, dia bukan hanya dikunyah dengan gigi-gigi, tapi pastinya lidahnya juga akan menampung sisa makanan itu. Jadi itu sebabnya lidah juga harus dibersihkan. Ada alat khusus untuk membersihkan lidah ya. Jadi kalaupun harus terpaksa dibersihkan dengan sikat gigi boleh, tapi dengan cara yang halus dan pelan. Gitu. Iya, terima kasih dok. Ini satu pertanyaan dari Cempaka 2. Dok, bolehkah gigi berlubang memakai aligner? Dan berapa kali kita boleh
slicing gigi dan jarak waktunya. Lightener itu maksudnya apa ya? Saya juga kurang paham. Lightener itu apa, pembersih gigi atau bagaimana? Saya nggak tahu juga maksudnya apa. Tapi kalau soal untuk membersihkan gigi, supaya apa, dengan dental floss ya maksudnya? Boleh slicing gigi dan jarak waktunya. Jadi berapa kali boleh slicing gigi dan ya kalau untuk slicing gigi, ya memang setiap makan nggak masalah sih untuk membersihkan di sela-sela gigi itu ya. Banyak yang beranggapan kalau memakai dental floss akan membuat gigi jadi jarang-jarang. Salah, itu anggapan yang salah. Karena sebuah benang gigi tidak mampu membuat gigi-gigi yang sifatnya kuat sekali jadi berjarak. Itu tidak mungkin terjadi. Apalagi juga banyak suka bilang kalau dibersihkan karang gigi ya, di scaling akan membuat gigi jadi jarang-jarang. Itu juga anggapan yang salah. Jadi sebenarnya yang mampu membuat gigi itu berjarak hanya pada saat memakai kawat atau kita biasa bracket, behel. Itu memang sifatnya memang untuk merapikan gigi menjadi sebuah satu lengkung rahang yang bagus. Itu sebabnya dipakein kawat gigi ya. Memang gunanya adalah untuk menarik gigi untuk menuju bentuk atau posisi yang lebih baik. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih. Ini pembahasan Dr. Gigi Gracia sudah mengisi waktu ya acara dari Anda bertanya dokter menjawab pada sore hari ini dengan tema gigi sehat versus gigi putih ya. Dr. Gracia Sitorus, terima kasih untuk partisipasinya, waktunya, dan ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Masih banyak pertanyaan, tapi sayang waktunya sudah lewat beberapa menit. Kita akan bertemu lagi nanti ya dok, di kesempatan yang lain ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Gigi Gracia Sitorus. Dan sekarang saya akan mengundang Gervasius Nongsensi untuk membawakan motivasi rohani. Selamat sore, Pak Geri, apa kabar? Selamat sahabat. Selamat sore, selamat sahabat. Ya, kabar baik. Oke, kita siap mendengarkan motivasi rohani karena sudah maghrib. Silahkan. Nah, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan renungan singkat pada penutupan Sabat hari ini. Dan terima kasih kepada Dr. Gracia yang sudah membawakan materi yang sangat baik. Terima kasih kepada Ibu Wawor, Ibu Peggy ya, dan juga tim yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh membawakan renungan singkat pada hari ini. Mohon maaf kalau ada suara tambahan, itu dari saudara sepupu kita yang akan merayakan Hari Raya Idul Adha, pengorbanan esok hari. Izinkan saya untuk share screen. Apakah suara saya terdengar, Ibu? Iya, bagus sekali suaranya. Baik, terima kasih, Ibu. Baik, renungan yang akan saya bawakan pada penutupan Sabat hari ini tentang kepada siapakah engkau harus berharap. Ya, kepada siapakah engkau berharap? Ya. Apakah kepada Tuhan atau berharap mengandalkan diri sendiri? Dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 8, dalam 17 ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantaran. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi inilah di perumpamaan bila mana orang mengandalkan kekuatan sendiri. Di ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8,
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi luar biasa ya. Ini ada dua golongan. Kalau perumpamaan mengandalkan kekuatan sendiri, maka hasilnya adalah ada di ayat 6. Kemudian bagi mereka yang mengandalkan Tuhan, maka hasilnya ada di ayat 8. Bagaimana Yeremia bergumul, Nabi Yeremia bergumul tentang bangsanya yang sangat berdosa di hadapan Tuhan. Dosa Yehuda, ya, yang mengandalkan diri pada kenikmatan sesaat dengan kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan. Ada akibat yang sangat mengerikan jika seorang lebih mengandalkan manusia dari kekuatan, mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca, ya, mendengar kapal Titanic April 1912. Sebuah kapal yang sangat mahal pembuatannya, sangat mewah, dan yang masuk ke dalam kapal ini adalah orang-orang kaya. Orang-orang yang bisa masuk ke dalam ini adalah orang-orang kaya, orang-orang mampu, bukan orang-orang miskin. Karena ini adalah kapal besar, kapal pesiar. Dikatakan bahwa biaya pembuatan kapal ini sekitar 400 juta. Kalau saya kalikan, kalau saya tidak salah kurang lebih sekitar 5,6 triliun pada saat itu. Ya, luar biasa, sangat fantastis dana yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kapal yang sangat besar ini. Ya. Disebut sebagai istana dan atau hotel bintang 5, terapung dengan fasilitas yang sangat mewah. Lapangan tenis dan ruangan fitness yang sangat mewah. Kolam renang ukuran sangat besar. Ruang dansa, ya, ada ballroom yang sangat luas. Ya. Orang bisa dengan bebas bergerak sana, bergerak sini. Ya, luar biasa. Restoran super mewah. Itulah sebabnya saya katakan orang yang masuk ke dalam kapal ini adalah orang-orang yang mampu, orang-orang yang punya uang, ya, orang-orang kaya. Kasino tempat penumpang berjudi, ya. Rupanya bukan hanya orang untuk makan, minum, restoran, kolam renang, tetapi disediakan juga tempat untuk berjudi. Luar biasa ya. Bagi orang-orang yang senang untuk bersenang-senang menikmati dunia ini. Lift untuk membawa penumpang naik turun, kemewahan luar biasa pada waktu itu. Dan panjangnya mencapai 270 meter dan beratnya satu jangkar itu beratnya sekitar 15,5 ton. Bapak Ibu bisa bayangkan. Pada bagian dasarnya kapal ini mempunyai 2 bagian pelapis untuk memberi pelindungan ganda yang sangat, ya, bisa dikatakan kalau kapal ini tidak mungkin bocor, ya. Air tidak akan masuk. Kalau dia tabrak karang pun, menurut para ahli yang membuat kapal ini, tidak akan hancur. Dan mereka mengatakan, Tuhan saja tidak bisa menenggelamkan kapal besar ini. Luar biasa. Mereka mengandalkan kekuatan mereka. Dikatakan dirancang untuk menghadapi segala kemungkinan. Jika terjadi tabrak, kapal akan tetap bisa terapung di laut. Luar biasa. Perlindungan pembuatan yang sangat fantastis dengan uang yang cukup besar. 400 juta US dollar atau sekitar 5,6 triliun. Diberi nama Titanic dari kata Titan, makhluk super dewa yang mempunyai kekuatan supranatural dalam mitologi Yunani. Para insinyur pembuat Titanic berkata, bahkan Tuhan saja, ya, tidak bisa menenggelamkan Titanic. Luar biasa. Mereka mengatakan Tuhan saja tidak bisa menenggelamkan Titanic yang sangat mewah, ya, indah di dalamnya. Tidak ada yang dapat diandalkan oleh manusia. Kenyataan menunjukkan sebaliknya. Usia kapal ini tidak sampai 1 pekan, ya, tidak sampai 1 minggu telah berada di dalam dasar laut. Akibat
Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak menyukai sikap meninggikan diri seperti ini. Tuhan tidak menyukai orang-orang yang sombong. Tuhan tidak menyukai orang-orang yang tinggi hati, yang sombong. Mereka mengatakan Tuhan saja tidak mungkin menenggelamkan kapal ini. Tetapi umur kapal ini hanya berkisar kurang dari 1 pekan. Sudah ada dalam dasar laut. Dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 dikatakan, kepada siapakah engkau harus berharap? Kita lihat ada 2 model manusia di dunia ini. Manusia yang mengandalkan manusia atau kekuatan sendiri dan mengandalkan Allah. Pertama, Kain, ibadah menurut kehendak manusia, menurut kehendaknya sendiri. Tetapi Habel, ibadah menurut kehendak Allah. Lot melihat yang dunia senangi. Tetapi Abraham melihat apa yang Tuhan senangi. Bukan manusia senangi, tetapi apa yang Tuhan senangi. Apa yang Tuhan sukai. Raja Saul, dia bersifat lahiriah. Tapi Raja Daud, dia batinnya. Dia mengadakan kontak dengan Tuhan setiap saat. Yudas pertobatannya sementara. Tetapi Petrus pertobatannya sejati. Lucifer kuasa kejahatan. Tapi Yesus punya kuasa kebaikan. Ia sangat rendah hati. Dan dikatakan Yesus sangat sederhana. Hidupnya di dunia ini dikatakan dia bahkan kalau pelajaran tadi malam pelajaran misionaris medis mengatakan bahwa Yesus mengajarkan dengan kehidupan yang miskin, sederhana kepada umat-umatnya pada waktu itu. Ia tidak pernah sombong dan tidak pernah mengandalkan dirinya. Ia punya kuasa kebaikan. Kedua model manusia ini sudah ada semenjak manusia jatuh ke dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kedua model manusia ini sudah ada. Akan terus sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang menaruh pengharapan kepada manusia jumlahnya mayoritas. Sangat banyak. Bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi yang menaruh pengharapan kepada Allah jumlahnya hanya sedikit. Hanya minoritas. Kita bisa lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, menjauh dari Tuhan. Dikatakan diumpamakan seperti semak bulus di padang belantara, tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-6. Mengapa demikian? Manusia menaruh harapannya pada manusia atau kekuatan sendiri, dan dunia berarti berpegang pada sesuatu yang sia-sia. Jadi menaruh harapannya pada manusia dan dunia berarti berpegang pada sesuatu yang sia-sia, yang tiada artinya. Manusia itu sangat terbatas. Dalam Mazmur 127 ayat 1 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi ketika kita menaruh harapan kita kepada manusia, atau menaruh harapan kita kepada kekuatan kita sendiri dan dunia, maka sia-sialah hidup kita di dunia ini. Yang kedua, mereka yang menaruh harapannya pada manusia dan dunia pasti akan kecewa. Dalam Yesaya 2 ayat 22 dikatakan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Kecewa. Ketika kita menaruh harapan kita kepada kekuatan kita sendiri dan kepada dunia.
Yang ketiga, orang yang menaruh harapan pada manusia dan dunia berarti meremehkan Allah. Ya. Sama seperti para ahli pembuat kapal Titanic tadi. Ketika mereka mengandalkan diri mereka, kekuatan mereka, bahkan mereka mengatakan Tuhan saja tidak akan menenggelamkan kapal ini. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan sangat marah. Umur kapal tidak sampai sepekan, sudah ada dalam dasar laut. Dalam Galatia 6:7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Jadi jangan pernah kita menyesatkan diri kita dan jatuh ke dalam dosa. Di akhir zaman ini setan berusaha keras untuk menjatuhkan semua umat-umat Tuhan. Kalau pelajaran sekolah sahabat kita tadi sangat jelas ya, bagaimana setan berusaha keras untuk menjatuhkan Bapak, Ibu, dan saya secara pribadi. Pena Inspirasi menuliskan, tidak ada perkara yang begitu menyakitkan hati Allah dan begitu berbahaya kepada jiwa manusia, kecuali sifat merasa diri kuat. Dari semua dosa-dosa, inilah dosa yang paling tidak berpengharapan dan paling susah untuk diperbaiki. Ya. Jadi Pena Inspirasi mengatakan demikian, dan itu terbukti. Ya. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita dan dunia ini, maka inilah adalah dosa yang paling tidak berpengharapan dan paling susah untuk diperbaiki. Ketika seseorang kalau tidak mendapatkan kecurahan Roh Kudus, maka ia sifat tabiat mengandalkan diri sendiri dan kekuatan, bahkan dunia ini akan sulit untuk diperbaiki. Dikatakan dalam Yeremia 17:7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Dia diumpamakan sebagai pohon yang ditanam di tepi air, merambatkan akarnya ke tepi batang air, tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa ya. Ini firman Tuhan mengatakan demikian. Ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, tidak mengalami datangnya panas terik, daun tetap hijau, tidak pernah kering, tidak pernah khawatir ya kalau muncul masa-masa tahun-tahun kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa. Mengapa? Ya, karena orang yang menaruh harapannya pada Tuhan dikatakan menyadari dari mana ia berasal. Mazmur 8 ayat 5 sampai 6 dikatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingat? Apakah anak manusia? Dalam Mazmur 37 ayat ya, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, tidak pernah kecewa, ya. Tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat 5 sampai 6 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi ini adalah janji Tuhan ketika kita datang dan berharap berpegang pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam setiap lingkup kehidupan kita. Saya secara pribadi ketika membaca ini menemplak diri saya. Seringkali saya mengandalkan kekuatan saya. Mengandalkan dunia ini. Padahal firman Tuhan katakan ketika kita mengandalkan Tuhan, belajar untuk datang kepada Tuhan dan berpengharapan kepada Tuhan, maka hidup kita akan terus diberkati sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. 3 berkat yang diberikan Tuhan kepada manusia.
yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama, hidupnya tidak akan pernah berkekurangan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi batang air yang selalu mendapatkan sumber makanan untuk bertahan segar dan utuh. Yang kedua adalah hidupnya tidak diliputi kekhawatiran. Orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan tidak akan pernah merasa khawatir akan hidupnya. Karena dia tahu Tuhan yang akan memelihara dia setiap saat, dalam kondisi apapun. Apalagi dalam kondisi seperti saat ini. Ketika kita datang dan berserah kepada Tuhan, hidup kita tidak pernah diliputi dengan kekhawatiran. Karena kita berharap dan mengandalkan Tuhan, maka tidak akan pernah ada rasa khawatir di dalam hidup kita. Yang ketiga adalah hidupnya selalu menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan selalu menghasilkan buah, baik buah-buah rohani atau spiritual maupun buah jasmani atau material. Ini adalah 3 berkat yang diberikan Tuhan kepada orang-orang atau umat-umat Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dalam Yeremia 9 ayat 23 dan 24, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Nilai saudara dan saya sangat tinggi. Kita sangat berharga di mata Allah karena sudah ditebus dengan nyawa, yaitu kematian Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita itu, yang membebaskan Bapak, Ibu, dan saya dari dosa dan pelanggaran kita. Tergantung di tangan siapa. Saudara, kita bisa melihat, Bapak, Ibu, kita bisa melihat ya, bola basket di tangan kita atau tangan saya hanya bernilai sekitar $29. Kalau dikalikan dengan 14.000, $1, harganya mungkin sekitar ya tidak sampai dengan 29 kali 10 ya, sekitar 400-an ya, 400.000 atau tidak sampai. Tapi ketika tangan bola basket itu ada di tangan seorang pemain basket yang terkenal, maka bisa berkisar antara $33 juta ya. Tergantung tangan siapa. Sebuah baseball di tangan saya hanya bernilai mungkin $6. Sebuah baseball di tangan Mark McGwire ya bernilai $19 juta Amerika Serikat. Luar biasa ya, sangat mahal. Ketika berada di tangan kita, tangan saya mungkin hanya $6. Tapi begitu berada di seorang tangan pemain yang sangat terkenal, maka harganya sangat mahal. Dikatakan sebuah raket tenis tidak berguna di tangan saya, tetapi sebuah raket tenis di tangan seorang pemain terkenal, Roger Federer, dapat memenangkan kejuaraan Wimbledon. Luar biasa, sangat mahal harganya. Ketika dijual sangat mahal harganya. Ketika itu berada di tangan seorang yang terkenal, entah itu pemain, pemusik dan sebagainya. Tongkat di tangan saya hanya dapat dipakai untuk mengusir binatang buas. Tetapi ketika tongkat itu di tangan Musa, dapat membelah laut Teberau. Ya. Sebuah katapel di tangan saya hanyalah main-mainan anak-anak, ya. Hanya untuk bermain. Ya. Kalau di tempat saya untuk menembak burung misalkan. Ya. Tetapi ketika katapel di tangan Daud, ya, seorang raja, adalah senjata yang dapat membunuh Goliat yang sangat besar. Ketika 5 roti dan 2 ekor ikan di tangan kita, tangan saya, hanya dapat menjadi beberapa sandwich ikan ya, yang mungkin tidak kenyang bagi kita. Tetapi ketika 5 roti dan 2 ekor ikan ada di tangan Yesus,
sanggup memberi makan ribuan orang. Bahkan makanan itu berlebih-lebih. Kemudian paku di tangan saya hanya bisa dipakai untuk membuat kandang burung dan sebagainya, atau pagar rumah dan sebagainya. Tetapi ketika paku di tangan Yesus Kristus dapat menghasilkan keselamatan bagi Bapak, Ibu, dan saya, bagi umat-umat Tuhan seluruh dunia, tergantung di tangan siapa. Dikatakan, tempatkanlah keprihatinan Anda, kekhawatiran saudara dan saya, ketakutan Bapak, Ibu, dan saya, pengharapan Bapak, Ibu, dan saya, impian Bapak, Ibu, dan saya, keluarga, hubungan Bapak, Ibu, dan saya. Di tangan siapa? Di tangan Tuhan tentunya. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita ketika kita dalam sebuah pergumulan atau menyerahkan segala persoalan hidup kita ini ke dalam kekuatan kita sendiri. Tetapi kita dianjurkan, bahkan kita harus belajar untuk menaruh segala persoalan hidup ini di tangan Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan katakan di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Jadi Tuhan dapat memberikan kelegaan bagi setiap umat-umat Tuhan yang datang berserah dan berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan mampu memberikan kelegaan kepada saudara dan saya. Teruslah berharap kepada Tuhan dan andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan pribadi, keluarga, dan pekerjaan. Hanya kepada Tuhan. Pertanyaan kepada Bapak, Ibu, dan saya dalam kehidupan dunia saat ini adalah, kepada siapa engkau akan berharap? Apakah kepada dunia atau kepada Tuhan? Ini menjadi pilihan dan perenungan melalui iman kerohanian kita. Mari kita memilih untuk percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Karena melalui Tuhan, maka kita sudah disiapkan, akan diberikan kehidupan yang kekal. Ketika kita berharap kepada Tuhan, maka mahkota keselamatan akan menjadi bagian kita. Pilihan kita. Kalau kita mau selamat, maka berharaplah kepada Tuhan. Maka mahkota keselamatan akan menjadi bagian Bapak, Ibu, dan saya. Dan kita akan hidup di negeri yang baru, di surga bersama Yesus. Kiranya perenungan yang singkat ini akan menjadi bahan perenungan kita dalam kehidupan kita secara pribadi untuk terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Boleh langsung tutup dengan doa? Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, pada penutupan Sabat malam hari ini, kami telah belajar firman Tuhan, bagaimana kami harus berserah dan berharap kepada Tuhan. Seringkali kami terus mengandalkan kehidupan kami ini dengan kekuatan kami sendiri. Seringkali kami mengandalkan dunia ini di dalam kehidupan kami. Tetapi pada saat ini Tuhan, kami diajarkan oleh firman Tuhan melalui Yeremia untuk terus mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kecurahan Roh Kudus menjadi bagian kami pada malam hari ini. Sehingga iman kerohanian kami dibentuk setiap saat untuk berubah menjadi manusia baru yang terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Di tengah kehidupan yang sangat sulit, dengan segala persoalan hidup yang kami alami, biarlah kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan dan berharap serta berserah kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk tetap hidup setia melalui banyak belajar firman Tuhan, sehingga kehidupan kami dibentuk menjadi umat-umat Tuhan yang setia, yang siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, menjemput kami umat-umat Tuhan untuk hidup di negeri yang baru yang telah Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Biarlah kami boleh memasuki memasuki 1 minggu bekerja kami dengan penuh sukacita, tentunya bersama Tuhan. Kuasa Tuhan akan terus menuntun kami melakukan pekerjaan-pekerjaan kami selama 1 minggu ke depan, untuk memasuki Sabat Tuhan berikutnya dengan hati yang suci, dengan hati yang penuh keikhlasan, bahkan dengan rasa syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Mohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur dan memohon berkat-Mu pada malam hari ini. Amin. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan dan doa berkat yang telah diberikan oleh Saudara Gervasius, ya, Saudara Gary. Dan saat ini saya ingin memanggil juga Dr. Gracia kalau masih ada untuk bergabung bersama-sama kami, dan ada Dr. Alvin Rantung, Direktur Rumah Sakit Advent Bandung, akan memberikan kata-kata bahagianya. Silakan Dr. Alvin. Baik, selamat malam dan selamat minggu bekerja bagi kita semuanya. Terima kasih bagi saudara-saudara yang sudah menghadiri dan mengikuti kegiatan bersama Rumah Sakit Advent Bandung, dan juga bersama dengan Ibu Peggy yang walaupun sekarang berada di Singapura, tapi senantiasa bersama-sama dengan kita di Indonesia, bahkan juga dari tamu-tamu dari tempat-tempat yang lain di wilayah di dunia kita ini. Dan khususnya terima kasih kepada sahabat kami, teman sejawat Dr. Gigi Gracia, yang sudah membagikan suatu pengalaman yang baru lagi tentang penggunaan, dan kita benar-benar bisa mengerti lebih baik dalam penggunaan materi gigi kita sendiri ketika kita mau melakukannya dengan baik. Dan kepada Saudara Gervasius, terima kasih juga dalam membagikan kebenaran firman Tuhan untuk menolong kita tetap setia kepada Tuhan. Biarlah apa yang kita sudah dapatkan ini akan berguna bagi kita semuanya dan menjadi berkat bagi orang lain, yang juga akan menjadi berkat yang terus-menerus. Berkat akan mengalir, menghasilkan berkat yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Dr. Alvin Rantung. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat minggu pekerja bagi seluruh partisipan setia yang sampai sekarang masih ada bersama-sama. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan menghadirkan narasumber yang lain lagi dengan materi yang sangat baik untuk kesehatan kita. Pastikan semua hadir dengan Zoom ID yang sama, passcode yang sama, dan jam yang sama. Boleh di-unmute untuk saling mengucapkan selamat minggu bekerja dan berterima kasih kepada kedua narasumber kita. Tuhan memberkati. Selamat minggu pekerja. Selamat minggu bekerja. Terima kasih Dr. Gracia, Bu Peggy, Gary, terima kasih.